No, no, I give up. No, 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 I give up. Teman-teman semuanya, selamat sore. Ketemu lagi bareng saya Debra Zuan dan di Instagram Live ID Talent. Kali ini kita punya program ID Talent yang spesial untuk IG Live-nya, yaitu ngobrol bareng Abang. Tentunya kita nanti akan banyak sharing, banyak ngobrol, juga mungkin teman-teman yang penasaran nih tentang Bang Putra Nababan. Nah, cocok nih, nanti langsung aja tanya-tanya seputar pendidikan, mungkin pengen tahu juga kinerjanya di DPR. Buat nanti calon-calon pemimpin bangsa ini cocok banget nih belajar sama yang sudah berpengalaman, yang punya banyak prestasi, ikuti pembelajaran di rumah selama kurang lebih 3 bulan ini ya. Nah, cocok banget nih. Mungkin kalian juga bisa sharing apa yang kalian rasakan. Mungkin nih, dengan adanya kelas online, kalian bisa belajar tentang teknologi dan masih banyak hal yang akan kita bahas tentunya bersama Bang Putra Nababan. Nah, selamat sore Bang Putra. Iya, Ya, kita udah gabung sama Bang Putra. selamat Selamat sore ini. sore Bang. Baik, sore ini sinyalnya jelek banget nih. Nggak oke sinyalnya. Nah, ini menarik Bang. Mungkin kita sebelum ngobrol tentang pengaruh sinyal dengan pendidikan dan masih banyak hal, teman-teman banyak yang nitip pertanyaan ke saya Bang Putra terkait Ya, tugas sebagai anggota dewan seperti itu. Mungkin bisa Bang Putra ceritakan kegiatannya dewan itu seperti apa sih selain fungsi pengawasan dan juga membantu pemerintah dalam urusan budgeting seperti itu. Banyak yang kepo Bang tugas apa tadi? sama Sorry, aktivitas hari-harinya. tugas apa tadi? Coba ulangi. Tugas sebagai anggota dewan Bang Putra. Jadi aktivitasnya itu ngapain aja sih selain pengawasan ataupun budgeting terkait supporting untuk pemerintahan? Ya, oke, Debra, terima kasih teman-teman semua. Ya, tentunya kan kita tugas di DPR itu kan selain kita menjalankan fungsi-fungsi kita, kita banyak, ya terutama itulah 3 fungsi ya, pengawasan, terus legislasi, ya, dan juga budgeting. Dan terutama juga yang paling penting adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan konstituen, berkomunikasi dengan warga yang memilih kita di Jakarta Timur, tempat dapil saya. Itu juga salah satu fungsi yang penting. Kenapa? Karena kalau kita turun ke dapil, ketemu sama masyarakat yang ada di Jakarta Timur, itu kita bisa menyerap aspirasi yang ingin mereka sampaikan kepada kita, yang mereka keluhkan, atau ada apresiasi, dan lain sebagainya. Itu adalah peran yang sangat penting, dan itu harus kita jalankan, supaya kita bisa bertemu dengan mereka dan langsung mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat tentang kehidupan mereka yang mereka alami setiap hari. Oh, menarik nih. Berarti kunci utamanya adalah berkomunikasi, bersalaman secara langsung sama masyarakat ya, Bang ya? Iya, salah satunya itu ya. Artinya kita kan tidak boleh losing touch ya, kehilangan sentuhan kita dengan masyarakat. Karena di DPR itu kan kadang-kadang kesibukan dengan jadwal yang sangat penuh. Apalagi saya kan di Badan Legislasi dan juga ada di Komisi 10. Itu jadwalnya padat sekali. Kadang-kadang dalam waktu yang bersamaan itu suka ada 2 pertemuan yang bareng gitu ya. Belum lagi kalau misalnya diminta oleh partai untuk rapat. Jadi belum lagi rapat fraksi gitu ya. Jadi dalam hal ini kita juga harus tetap meluangkan waktu kita untuk berkomunikasi dan bertemu dengan masyarakat, terutama mereka yang ada di konstituen kita. Oke. Menarik banget dan buat teman-teman nih cocok nih. Mumpung Bang Putra punya waktu untuk kita, mungkin bisa yang pengen nanya-nanya langsung nanti bisa di kolom komentar atau fitur Q&A ya. Nah, tadi Abang Putra sudah menyinggung terkait tugasnya di Komisi 10 yang pendidikan, pariwisata, olahraga dan terutama untuk pengembangan generasi muda juga seperti itu. Bang Putra, terkait ini kan pendidikan Ya, mulai prosesnya adalah pembelajaran online seperti itu. Pandangan untuk generasi muda kita semuanya. ya. Ya memang yang namanya Baik. PJJ, pembelajaran jarak jauh ini memang tidak ada yang sempurna, apalagi dilakukan secara mendadak ya. Karena kan COVID-19 ini kan kita tidak bisa memprediksi uh, yang terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat Indonesia. Kita bisa melihat yang terjadi di Wuhan, di Italia, dan banyak tempat. Kita ingat kita melihat beritanya dan lihat gambar-gambarnya di bulan Februari dan bulan Maret ya. Tapi untuk mengantisipasinya kan kita nggak kebayang akan seperti apa.
bagaimana kita melakukan social distancing, melakukan physical distancing, dan bagaimana kita bisa menjaga kesehatan kita, dan kita harus berjemur, dan lain sebagainya. Ya, kita harus pakai masker, dan kita harus minum vitamin, dan lain-lain lah itu ya. Jadi memang tidak pernah ada referensi bagaimana kita bisa melakukan hal-hal yang biasa kita lakukan setiap hari dengan kondisi pandemi COVID-19. Termasuk dengan dunia pendidikan, termasuk dengan proses belajar mengajar, bagaimana guru mengajarkan muridnya, bagaimana murid-murid bisa belajar di sekolah, dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya adalah satu kondisi yang tidak mudah buat dunia pendidikan Indonesia, yang mendadak ya, tanpa ada tahapan. Oke, sambil menunggu koneksinya membaik, buat teman-teman, nih menarik nih, tentang pendidikan sudah disinggung sedikit oleh tentunya dengan situasi yang serba mendadak, serba kita tidak bisa memprediksi apapun. Nah, kita tentunya harus rajin-rajin untuk cari informasi, rajin-rajin juga untuk beradaptasi, agar kita juga bisa tahu nih, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perhatikan, baik dari sisi berbagai hal. Pendidikan bisa, kesehatan paling utama, keselamatan. Ya, sorry ya keputus ya, ini ternyata bukan hanya masyarakat biasa, anggota dewan juga sinyalnya jelek nih. Nah, ini menarik kan Bang, jadi kan mungkin bisa terjadi juga untuk adik-adik, teman-teman, dan juga yang masih kuliah mungkin terkait dengan proses pembelajaran, bisa jadi kendala ya Bang ya, seperti ini. Iya, tadi saya menyelesaikan apa yang saya sampaikan. Tadi saya mau menjelaskan bahwa memang itu kita semua kaget, semua aspek lah kaget ya. Artinya dari mulai mall, olahraga, pariwisata, ya, ruang publik, bahkan sekolah gitu ya. Bagaimana kita bisa? Yang penting adalah mengedepankan kesehatan. Waktu itu ceritanya seperti itu. Saya masih ingat benar bulan Maret akhir. Langsung yang kita lakukan adalah melakukan pembelajaran jarak jauh. Ya, kita tidak cek lagi apakah anaknya itu punya komputer, apakah di rumahnya ada wifi, apakah dia punya tablet, apakah dia punya kemampuan, dan kurikulum kita seperti apa. Apakah kurikulum kita itu bisa digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang penting adalah pengamanan dari kesehatan guru dan peserta didik itu dulu gitu ya. Jadi memang tidak mudah di saat itu, dan kita punya tantangan yang begitu besar, tapi pengamanan kesehatan itu harus tetap dilakukan. Betul, keamanan dan juga kesehatan yang paling utama, terutama kan kayak siswa SD seperti itu ya Bang ya, siswa SD SMP mungkin kan masih rentan aktivitasnya seperti itu, masih dalam pengawasan orang tua ya Bang ya. Betul. Ya. Nah, Bang, betul, kalau artinya, dari dapilnya Abang sendiri, silakan Bang. Ya, gimana? Kalau dari dapilnya Abang sendiri di Jakarta Timur, ada nggak sih Bang cerita-cerita tentang mungkin saat mengalami ataupun menjalankan proses pembelajaran jarak jauh ini? Banyak sekali ya, artinya saya mungkin bisa menceritakan beberapa keluhan dari berbagai aspek gitu ya. Contohnya seperti anak-anak anak-anak SD gitu, mereka begitu merasa bosan untuk bersekolah secara jarak jauh, mereka frustrasi dengan pemahaman yang mereka kurang pahami ketika mereka belajar, dan mereka juga rindu untuk bisa bertemu dengan teman-temannya, berada di sekolah dan lain-lain gitu ya. Bahkan saya mendapat cerita juga untuk anak-anak yang kelas 1 SD, kelas 2 SD, mereka tidak terbiasa untuk melihat layar, dan beberapa memang juga sempat ketiduran gitu ya. Mungkin juga kurikulumnya ataupun jadwal sekolahnya itu diatur begitu padat, sehingga membuat mereka kelelahan dan membuat mereka kecapean. Dan juga terutama juga dukungan untuk infrastrukturnya, dukungan handphone yang dimiliki oleh orang tuanya, atau dukungan komputer atau tablet, dan juga itu wifi, dukungan dari internetnya. Oh iya. Jadi ini yang menjadi tantangan juga di Jakarta Timur. Yang kedua, begitu juga dengan guru. Guru itu belum tentu mereka punya kemampuan, punya skill untuk mengajar secara online, gitu ya. Dan mereka belum tentu punya kurikulum yang pas untuk bagaimana memberikan penugasan kepada anak didiknya. Dan yang ketiga, yang menjadi tantangan adalah terutama guru swasta. Guru swasta ini kalau misalnya mereka tidak mengajar secara fisik, banyak sekali orang tua yang tidak mau membayar uang sekolah karena mereka merasa tidak menggunakan fasilitas sekolah. Nah, dalam hal ini banyak sekali guru-guru yang melaporkan kepada saya, menceritakan dan curhat kepada saya bagaimana penghasilan mereka yang tadinya 1 koma gitu ya, terus menjadi tinggal 250.000 dalam sebulan. Nah, ini kan hal-hal yang sangat mengenaskan gitu ya. Nah, juga
tantangannya juga ada di orang tua juga. Orang tua yang ada di dapil saya juga banyak sekali yang kehilangan pekerjaan. Gitu, yang tadinya mereka mungkin berpenghasilan 5,5 juta, mereka berpenghasilan 4,5 juta, tapi mendadak karena COVID mereka tidak bisa narik gitu ya, tidak bisa narik angkot. Mereka tiba-tiba pabriknya tutup, mereka tidak bisa apa namanya menyajikan makanan di restoran karena mereka harus dirumahkan dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak sekali lah elemen yang membuat pembelajaran jarak jauh ini menjadi sangat sulit untuk dilaksanakan di berbagai tempat yang saya tahu di Jakarta Timur. Jadi memang salah satu kendala baik infrastruktur itu juga penting yang Bang ya, terkait untuk belajar di rumah, kemudian kan juga akses materi kan selama ini juga disalurkan lewat fitur entah lewat email ataupun lewat WhatsApp group kalau misalnya kita temukan beberapa sekolah-sekolah seperti itu ya Bang ya. Bang, kalau misalkan ada kendala kalau di DPR saja bagaimana? ya, di DPR kami melakukan rapat dengan mitra kerja kami, dengan kementerian, dengan lembaga itu menggunakan Zoom gitu ya. Dan Zoom itu ada audio, ada videonya, ada share screen-nya. Tapi memang Zoom itu memakan dan menghabiskan kuota yang sangat besar gitu ya. Kayak audio video itu pasti. Yang paling mudah, yang paling kecil itu kan kalau hanya audio saja gitu ya. Kayak sekarang kalau saya matikan videonya pastilah apa namanya kuotanya pasti lebih kecil dibandingkan saya menyalakan videonya gitu. Jadi memang ini terjadi di berbagai lini lah tantangannya, bukan hanya sekedar di keluarga yang ada di dapil tapi juga di DPR RI. Dan yang kedua, memang berbicara secara berkomunikasi dan berbicara melalui daring, melalui virtual, memang membutuhkan keahlian tersendiri gitu loh. Ya, kita tidak terbiasa untuk berdiskusi melalui virtual seperti ini gitu ya. Kita tidak bisa membaca gesture dari lawan bicara kita tidak bisa, kalau orang Jawa bilang nggak bisa unggah-ungguh gitu ya, nggak bisa basa-basi, ya kan, hubungannya langsung aja gitu ya. Langsung apa masalahnya kita selesaikan. Jadi nggak ada komunikasi yang bersifat kekeluargaan gitu ya. Jadi rasa humanismenya tuh human touch-nya ya, sentuhan kemanusiaannya itu hilang sama sekali ketika kita melakukan rapat-rapat atau pertemuan virtual seperti ini. Feel-nya memang beda begitu ya Bang, kalau ketemu langsung, ngobrol secara langsung seperti itu. Iya, sudah pasti jauh berbeda lah. Iya, kalau misalkan dari teman-teman ataupun para orang tua mengalami kesulitan seperti ini, kira-kira apa yang memang harus mereka lakukan, Bang? Atau mungkin ada media ataupun wadah yang mereka bisa sampaikan terkait keluhan mereka, kesulitan mereka seperti itu, Bang? Atau bagaimana sih, Bang, kalau dari pandangan Bang Putra? Ya, kalau dari sisi orang tua, anak-anak, dan keluarga memang secara keluar mungkin bisa menyampaikan kepada wakil rakyatnya, tapi lebih kepada internal masing-masing lah. Memang kita juga harus mengamankan diri kita juga dari sisi asupan vitamin, asupan makanan, kegiatan yang nggak bikin stres gitu ya. Saya juga kadang-kadang capek juga karena rapat berjam-jam. Tadi saya rapat panja panitia kerja PJJ, pembelajaran jarak jauh di DPR, kita lagi melakukan itu. Saya rapat dari jam 9 sampai jam 2 loh. Itu non-stop loh. Jadi ya saya harus stop sendiri ketika orang lain lagi bertanya, berkomentar, video saya matiin, saya makan gitu ya. Terus juga saya harus tidak duduk terus, berdiri gitu ya. Terus melihat-lihat hal yang lain, bukan hanya layar saja gitu kan. Jadi harus tahu bagaimana mengamankan diri sendiri supaya kita tidak burn out, tidak stres gitu, tidak capek sendiri dan lain-lain. Yang pasti olahraga juga harus diperhatikan. Jadi selain kita bisa menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah, kepada Kemendikbud dan kepada DPR, tapi memang dalam hal ini tidak banyak yang bisa kita lakukan. Karena ini masalah pandemi COVID-19 yang memang melanda dan terjadi pada siapapun, termasuk kepada presiden yang harus melakukan social distancing. Jadi semuanya memang harus beradaptasi, terutama guru-guru yang harus adaptasi cara mengajarnya. Mungkin biasanya langsung bertemu di ruang kelas, sekarang harus virtual online, seperti itu Bang. Terkait tadi yang Bang Putra singgung, terkait nasib istilahnya guru-guru seperti itu, kira-kira ada atau tidak sih Bang solusi-solusi yang sekarang sedang dilakukan atau sedang dalam proses untuk guru-guru kita agar tetap selalu semangat dan memberikan banyak sekali ilmu pengetahuan untuk generasi muda kita semuanya?
Ya, kalau dari sisi program, saya memberikan apresiasi kepada Kemendikbud yang sudah memberikan program dari dana BOS ya, bantuan operasional sekolah, di mana dana BOS itu bisa dimanfaatkan, digunakan untuk membantu guru dan juga membantu apa namanya infrastruktur dari anak didik, mungkin untuk pulsa mereka dan lain sebagainya gitu ya. Jadi fleksibilitas relaksasi dari dana BOS ini, menurut saya itu menjadi bantuan yang sangat besar bagi guru dan keluarganya serta anak didik. Nah, tapi yang juga menjadi tantangan adalah kurikulumnya, ya. Kalau sehebat apapun gurunya, kalau kurikulumnya masih sama, itu memang agak sulit. Jadi gini, Debra, kurikulum yang kita miliki itu adalah kurikulum yang memang digunakan saat kita melakukan pembelajaran tatap muka, ya. Iya, Jadi kurikulum yang kita gunakan saat ini adalah kurikulum yang kita gunakan saat tatap muka. Nah, kurikulum yang sama itu sekarang digunakan untuk PJJ, menggunakan handphone, menggunakan komputer, dan itu kan nggak pas kan, nggak cocok gitu loh, ya kan? Jadi bagaimana kita biasanya tatap muka, kita menyampaikannya langsung kepada anak murid melalui melalui apa namanya overhead projector atau melalui papan tulis atau melalui whiteboard dan lain sebagainya. Sekarang kita tidak bisa menyampaikan secara langsung, tapi menggunakan handphone, menggunakan tablet, dan kita hanya komunikasinya tidak bisa secara fleksibel two ways gitu ya, dua arah. Nah, hal-hal seperti ini kan yang membuat kurikulum kita harus disesuaikan. Hal ini membuat bahwa semua konsep pendekatan dari pendidikan kita kan untuk sementara harus disesuaikan, harus direvisi. Tidak bisa kurikulum tatap muka langsung dikirim slide-nya pakai PDF kepada muridnya, langsung kita baca di situ. Nggak bisa. Itu nggak bisa. Contohnya, kalau kita nonton bola, nonton pertandingan sepak bola 2 kali 45 menit, kita nontonnya di layar lebar. Tapi kalau kita nontonnya di handphone atau nontonnya di tablet, mata kita sakit. Dan kita akan kekurangan excitement-nya. Kalau di handphone, itu nontonnya highlight-nya sepak bola. Ya, hanya gol-golnya. Atau hanya ketika sedang ada yang seru. Nah, itu baru kita nonton di handphone. Highlight-nya selama 1 menit, 2 menit. Nggak mungkin lah nonton pertandingan 2 kali 45 menit pakai handphone. Sama dengan hal ini. Gitu ya. Atau analoginya gini, berita di koran, tulisan di koran. Ya, tulisan di koran itu tidak enak untuk dibaca di handphone. Tulisan di koran itu enaknya dibaca di koran, bukan di handphone. Jadi nggak bisa dipindahin tulisan di koran, langsung dipindahin ke handphone, nggak bisa. Gitu loh. Ya. Jadi apa yang ditulis di handphone dan dibaca di handphone harus ditulis ulang dengan pendekatan yang berbeda. Gitu loh. Nah, kira-kira gitulah. berarti kan memang secara ini juga bisa menjadi bahan evaluasi dan juga sinergi antara DPR RI, terutama Komisi 10 dengan Kemendikbud. Terutama kan sekarang juga akan masuk tahun ajaran baru. Ini jadi hal yang akan Ya. disiapkan seperti itu ya, Bang. Kira-kira inovasi apa nih, Bang, yang mungkin sedang dikomunikasikan atau sedang diproses untuk kedepannya? Kurikulum yang disesuaikan dengan sistem online, disesuaikan dengan situasi yang baru, dan juga disesuaikan juga mungkin dari sisi psikologisnya anak-anak kita yang sedang belajar di sekolah, Bang. Iya, tentunya kita menunggu dari kementerian ya. Kita menunggu dari kementerian yang pasti saya sudah menyampaikan kepada Mendikbud tadi Makarim hari Selasa lalu atau Senin lalu, awal minggu ini saya menyampaikan bahwa kurikulum ini harus didesain ulang ataupun dibuat khusus untuk PJJ, pembelajaran jarak jauh. Karena kita tahu bahwa dalam surat edaran yang baru dari Kemendikbud itu menyebutkan bahwa pembelajaran. Halo. Oke, sambil menunggu koneksinya membaik, tadi sudah disinggung oleh Bang Putra sendiri banyak hal terkait dengan bagaimana kita beradaptasi soal pandemi ini untuk belajar, untuk mengajar juga bagi guru-guru tercinta kita, terutama juga penyesuaian kurikulum. Jadi belajar atau cara belajar kita tentu juga harus disesuaikan juga, yang biasanya membaca buku saat ini harus beradaptasi untuk membaca slide di komputer, kemudian kita harus menyesuaikan untuk diskusi dengan teman-teman. Dulu kan bisa langsung tengok ke samping, gimana nih PR-ku, oh gimana nih tugasku, nah kayak gitu kan kalau dulu di kelas. Tapi kan saat ini kita harus adaptasi, harus lewat laptop, jadi mungkin komunikasinya akan beda. Mungkin
lewat WhatsApp group ataupun komunikasi secara virtual. Yap. Halo Bang Putra. Oke, masih loading, tenang. Jadi teman-teman sabar dulu ya. Ini jadi salah satu hal yang mungkin kita bisa concern bersama-sama untuk pendidikan Halo. kita yang lebih baik lagi di masa pandemi. Halo Bang Putra, sudah jelas? Sudah aman? Ya, udah bagus. Aman Bang. Jadi kita bisa lanjut lagi untuk nanya-nanya. Banyak banget Bang yang nitip pertanyaan untuk Bang Putra. Dan terkait dengan kurikulum yang Bang Putra ceritakan tadi kan penyesuaiannya terkait situasi infrastruktur online-nya, kemudian juga cara belajarnya kan pasti sudah dikomunikasikan dengan Kemendikbud sendiri, seperti itu. Ya. Nah, apakah itu nanti akan dijalankan secara long term atau hanya mengikuti situasi yang sekarang, yaitu situasi COVID-19? Ya mungkin pasti ada inilah ya, ada manfaatnya akan disesuaikan karena apapun yang akan terjadi pasca pandemi ini pasti perkiraan saya kita tidak akan kembali pada old normal yang dulu gitu ya. Artinya akan ada kebiasaan-kebiasaan baru selama pandemi ini akan diadopsi, baik itu di bidang pendidikan maupun di aspek kehidupan yang lainnya gitu ya. Kayak sekarang meskipun kita sudah bersih dari COVID misalnya, kita udah tidak ada COVID lagi, saya rasa kita akan tetap bawa hand sanitizer, kita akan tetap bawa masker ya kan, kita akan tetap bawa tisu dan lain sebagainya gitu loh. Ya kan, jadi bawaan juga akan makin rempong gitu kan meskipun tidak ada COVID lagi. Nah, tapi begitu juga dengan pendidikan, saya rasa juga ada hal-hal yang akan menjadi berubah dan akan diadopsi. Jadi ini menurut saya ada kurikulum, bagian dari kurikulum yang nanti akan memang khusus dibuat untuk pandemi, selama pandemi, tapi juga mungkin ada hal-hal yang kurikulum yang akan diadopsi dan tetap akan digunakan meskipun pandeminya sudah berlalu. Oke, terutama terkait adaptasi kita dengan teknologi ya Bang ya. Otomatis kan sekarang generasi muda juga harus melek teknologi, harus lebih aware juga bagaimana mengkombinasikan teknologi dengan cara belajar, terus kemudian juga meningkatkan skill seperti itu Bang ya. Ya kalau generasi muda, anak muda kalau saya rasa nggak perlu diajarin lagi ya. Mereka udah lebih dahulu dalam menggunakan teknologi secara teknis ya. Cuman memang yang penting adalah diberikan guidance bahwa fokus yang terbesar dari pendidikan saat ini adalah fokus kepada soft skill-nya, kepada karakternya. Ya tadi saya baru rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah profesor dan juga ada Komisi Perlindungan Anak, sosial. Mereka bicara tentang bagaimana soft skill itu sangat penting. Ya, pengedepanan soft skill dalam pendidikan anak gitu ya. Jadi saya rasa soft skill itu juga ada kaitannya dengan project based education gitu ya. Terus bagaimana mereka juga mungkin lebih bisa mengekspresikan passion mereka dan lain sebagainya gitu. Jadi saya rasa dari sisi infrastruktur anak-anak zaman sekarang, anak-anak muda, anak-anak SD, SMP, SMA itu tidak usah diajarin lagi tentang bagaimana mengoptimalkan teknologi ataupun platform aplikasi yang ada. Tapi memang harus di-guidance saja. Harus di-guidance, diberikan bimbingan, diberikan arahan di mana mereka harus menguatkan karakter yang mereka miliki sehingga menjadi kelebihan bagi dirinya ketika melanjutkan kepada jenjang pendidikan berikutnya. Iya, apalagi selain guidance, tentu semangat belajarnya juga harus digalakkan gitu ya Bang ya. Nah, dari Bang Putra sendiri, bagaimana Bang memberi semangat ataupun tips-tips untuk teman-teman semuanya, dalam artian bisa lebih semangat lagi, karena angkatan online, sebutan angkatan yang tahun 2020 ini mengalami situasi belajar online kan pasti butuh semangat lebih untuk belajar, terutama mungkin peran orang tua juga untuk mendukung si anak bisa tetap belajar meskipun di rumah aja. Ya, memang tidak mudah ya di saat seperti sekarang, karena banyak sekali anak-anak yang wisuda, lulus, mereka juga kesulitan mendapatkan pekerjaan ya, dan juga bagaimana dunia pekerjaan saat ini juga sulit untuk bangkit ya, dan kita lihat pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan mengalami hal yang sangat rendah gitu ya. Terus juga bagaimana sektor pariwisata yang penyumbang devisa negara itu juga akan tertatih-tatih untuk bangkit. Tapi
memang jawabannya adalah kita harus optimis dan kita harus bekerja bersama, kita bergotong royong. Ya, ini bukan pertama kalinya kita mengalami kesulitan sebagai satu bangsa gitu ya. Dan saya minta anak-anak generasi muda juga memang menjadi bagian dari gotong royong itu. Jangan kita ada di luar sendiri, hidup di dunia kita, seolah-olah kita tidak ada di Indonesia ini. Ya kita harus berkontribusi. Berkontribusinya apa ya? Kita harus meringankan beban negara ya. Caranya bagaimana? Caranya mungkin dengan mereka berinovasi. Mereka juga bisa menciptakan satu usaha sendiri, mereka bisa mungkin berpenghasilan sendiri, syukur-syukur mereka bisa melibatkan orang dan sama-sama punya penghasilan, apalagi ini kan dunia mereka gitu ya. Sekarang persoalannya juga banyak sekali warga masyarakat yang tidak mempunyai daya beli yang cukup tinggi gitu ya. Barangnya ada tapi daya belinya tidak ada gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak gajian atau gaji mereka dipotong, penghasilan mereka berkurang dan lain sebagainya. Ini kan hal-hal yang menurut saya kondisi sekarang ini harus juga melibatkan generasi muda dalam mencari jalan keluarnya. Ya kadang-kadang kan kalau generasi muda itu mencari jalan keluar kan lebih out of the box ya, lebih keluar dari kerumunan istilahnya. Ya, jadi kita betul-betul mengharapkan agar mereka bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat, bagaimana kita bisa keluar dari krisis ini gitu ya. Karena krisis ini akan terasa, krisis ekonomi ini akan terasa gitu ya. Ketika penghasilannya itu berkurang, ketika makanya saya setuju sekali dengan Pak Jokowi yang mulai melakukan pelonggaran gitu ya. Karena biar bagaimanapun kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri dan lingkungan. Kalau kita mau menggerakkan roda ekonomi, ya itu saya sangat sayangkan kalau misalnya tiba-tiba kita kayak misalnya CFD kemarin mentang-mentang dibuka terus kita tidak social distancing gitu ya. Kita kayak orang yang langsung kangen dan rindu suatu tempat gitu ya secara berlebihan. Ya jadi kayak misalnya tiba-tiba jalanan jadi rame, terus tempat-tempat umum jadi sesak dan lain sebagainya. Ya menurut saya itu ada hal yang sangat tidak membantu ya, sangat tidak produktif gitu loh. No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny that. No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, I give up. No, 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 I give up. Iya, berarti kan sebetulnya memang dampaknya memang secara ekonomi, iya, secara beberapa hal juga terdampak. Tapi kan ada sisi positif yang kita bisa rasakan bersama, bagaimana kita punya quality time untuk berkumpul dengan keluarga, anak bisa lebih dekat dengan orang tua, bahkan orang tua juga semakin mengerti anaknya, kayak gitu Bang. Nah, saya kan juga mengikuti nih Bang, bagaimana Abang berinteraksi dengan putra-putri Bang Putra, terkait mungkin cara belajar atau memotivasi talenta-talentanya seperti putranya Bang Putra kan jago banget nih main bola. Itu ada nggak sih Bang, kayak mungkin cerita-cerita menarik, mungkin juga bisa jadi inspirasi. Kebetulan ini pertanyaan dari Ibu Siti Adizah nih, titipan Bang. Ya kalau saya kan lebih banyak memainkan peran tidak sebagai manajer di rumah ini ya, karena itu kan justru peran oleh istri saya, tapi sebagai motivator lah, sebagai orang yang mendorong supaya anak-anak tidak kehilangan semangat, tidak kehilangan kreativitas, dan juga menyediakan infrastruktur untuk mereka. Contohnya mendorong supaya anak saya yang pertama itu tetap rajin untuk mereka menyelesaikan proyek dia yang ada di sekolah. Terus bagaimana dia untuk disiplin olahraga, disiplin jemuran di luar gitu untuk vitamin D-nya, ya, dan juga tentunya terus mencari peluang-peluang yang menarik di online gitu kan ya, kayak misalnya belajar melukis ataupun belajar desain atau misalnya hal-hal yang lain gitu ya, musik dan lain-lain. Dan dia tetap melakukan aktivitas musiknya, menyanyinya menggunakan online. Dan anak saya kedua juga tetap melakukan aktivitas olahraga melalui online. Jadi dia tetap main bola secara online, dia tetap latihan basket secara online gitu ya. Dan mereka sangat-sangat enjoy dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Karena di dalam PJJ itu menurut dari pengamatan saya, mereka seperti mendapatkan kemerdekaan dalam berekspresi gitu ya. Justru kemarin ketika mereka lulus SMA, SMP dan SD, justru mereka mengalami peningkatan nilai yang luar biasa. Jadi peningkatan nilai mereka bagus karena
mereka sepertinya suka dengan menyelesaikan project-project. Jadi project base gitu ya. Project base, ada kerja kerja kelompok, kerja pribadi, terus menggunakan apa namanya, menggunakan aplikasi, menggunakan laptop dan lain sebagainya gitu ya. Mereka sepertinya sangat menikmati, sangat menikmati. Jadi saya dan istri itu sangat berterima kasih dengan kondisi yang ada sekarang, di mana anak-anak itu bisa menikmati belajar, dan kebetulan nilai mereka naik dan mereka achieve, mungkin achieve target ya, melebihi target dari yang mereka sudah tetapkan. Karena kan setiap awal tahun ajaran kan saya minta anak-anak saya untuk menetapkan target ya. Target kamu terhadap mata pelajaran ini berapa nilainya, berapa nilainya ya. Dan kamu harus berjuang, you have to strive untuk mendapatkan nilai itu, dan mereka akan berjuang untuk mendapatkan nilai itu. Dan puji Tuhan gitu ya, mereka achieve. Bahkan ada beberapa nilai yang mereka melebihi target gitu ya. Jadi kebetulan, secara kebetulan memang itu cocok ya, PJJ buat mereka berdua gitu ya. Karena sepertinya ada kemerdekaan di dalam mereka menyelesaikan tugas-tugasnya, dan juga terutama kan ya itu tadi kan, bangun pagi tinggal cuci muka, gosok gigi gitu kan ya. Terus tiba-tiba masuk dulu ke kelas, ada jeda setengah jam baru mandi pagi kan. Jadi kemerdekaan itu kayaknya mereka nikmatin betul tuh anak-anak saya. Adaptasinya cepat, kemudian mereka juga makin produktif ya Bang berarti. Iya, mereka sangat produktif ya, dan juga waktunya bisa memanage waktu ya, bisa menggunakan waktunya dengan baik. Dan yang memang sangat kita nikmatin adalah bisa makan siang bersama, makan malam bersama selama 3,5 bulan terakhir ini gitu ya. Dan memang, tapi jangan salah bahwa kita sebagai anggota keluarga juga butuh waktu sendirian, tidak bisa semuanya selalu ngumpul-ngumpul gitu ya. Jadi kita juga pingin baca sendiri, pingin ada kegiatan sendiri gitu ya, pingin mungkin ada aktivitas yang tidak melibatkan anggota keluarga yang lainnya, seperti halnya kalau kita ke kantor, kita di rumah tidak ada siapa-siapa, atau kita di sekolah dan lain sebagainya. Nah, diusahakan agar waktu sendiri itu tetap ada. Jangan semuanya melulu harus bersama-sama gitu loh. Ya kan, harus dihormati privasi ya, privasi dari masing-masing anggota keluarga. Tentunya ini akan sangat membantu secara psikologis, baik orang tua sendiri dan juga anak ya Bang. Ya. Terkait dengan situasi ini kan, otomatis semuanya harus setidaknya positive minds lah yang harus kita tanamkan di dalam pikiran kita semuanya Bang ya. Oke. Iyalah, jangan sampai baku pukul di rumah kan. Iya, jangan sampai nanti takutnya potnya jatuh gitu kan, jadi kayak bahaya juga ya Bang. Iya, sensi-sensian Bang Putra, kan? Iya, menarik nih Bang Putra, tadi disinggung soal project base. Apakah mungkin ini bisa jadi salah satu opsi untuk teman-teman yang sekarang masih di rumah, belajar di rumah seperti itu, untuk mengembangkan kompetensinya, terutama skill-skill baru yang bisa mereka tingkatkan, kayak gitu Bang? Ya, sebenarnya kan pendekatan yang berbeda dari kurikulum pembelajaran jarak jauh itu kan adalah kita melihat generasi sekarang ini kan mereka bisa belajar sendiri ya. Mereka bisa belajar sendiri, banyak bayangkan anak saya sekarang dua-duanya itu bisa baking cookie, bisa membuat kue gitu ya. Membuat kue itu udah kayak kayak buat mereka itu udah kayak ngidupin komputer, nyalain Zoom gitu loh. Cepet banget, aku mau bikin kue gitu ya. Terus mereka ngeracik sendiri, mereka baking sendiri gitu ya. Kayak nanti malam mereka bilang, "Pak Mama, aku yang nyiapin makanan ya." Semuanya belajar dari YouTube gitu. Semuanya belajar dari sosial media. Artinya kalau kita bisa memberikan direction kepada anak kita dan membiarkan mereka untuk mengerjakan tugas itu sepertinya adalah salah satu pendekatan yang cukup tepat ya buat anak-anak generasi muda saat ini gitu ya. Jangan kita mendikte mereka, jangan kita terlalu menghambat mereka, mengatur-ngatur mereka, tapi kita juga cukup memberikan direction, memberikan tugas pada mereka. Kalian nggak suka, misalnya kalian sukanya apa? Sukanya misalnya aku suka makanan, suka masak segala macam. Bikin apa? Oh ya udah di YouTube lihat dan lain sebagainya. Dan itu terjadi gitu ya. Jadi dalam konteks project base menurut saya justru itu lebih tepat dalam konteks pembelajaran jarak jauh, karena tidak mungkin kita biasanya tatap muka kayak gini untuk kelas 1 jam terus kita lakukan menggunakan internet.
kan lebih baik kita tunjukkan pada mereka bagaimana cara melakukannya dan tinggal tinggal kreativitas mereka saja. Wow, menarik. Jangan-jangan nanti putra-putrinya Bang Putra jadi salah satu chef terkenal nih, Bang. Bang, kalau begitu peran orang tua sendiri dari Bang Putra mungkin bisa memberikan tips-tips juga untuk Bapak Ibu yang sekarang sedang menonton Instagram terkait mendidik anak di rumah seperti itu, Bang. Kolaborasinya bagaimana kalau menurut pandangan Bang Putra? Ya, kalau mendidik anak di rumah dalam hal ini memang kita kadang-kadang anak-anak ini kan juga sulit untuk diajak disiplin ya, untuk membagi waktunya dengan baik. Mereka selalu mengasosiasikan rumah itu kan tempat istirahat, tempat bermain, dan tiba-tiba menjadi tempat belajar, tempat mereka bekerja, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi memang di awal-awal kita harus bikin komitmen bersama, melibatkan mereka bersama dengan mereka, tidak hanya sekedar top down, hanya kita yang menulis peraturan, mereka yang melaksanakan, tapi sebisa mungkin mereka juga dilibatkan untuk bisa bersepakat bersama. Ya, saya melihat pendekatan kesepakatan itu jauh lebih efektif di dalam menggerakkan anak ketimbang kita memerintahkan mereka untuk melakukan apapun. Ya, ketika kita bersepakat dan itu adalah komitmen bersama, apapun bisa dijalanin. Termasuk misalnya hal yang termasuk bangun pagi dan harus jemuran. Tapi kalau udah jadi komitmen bersama dan ada pemahaman kenapa saya harus melakukan itu, ya itu udah tidak ada perdebatan lagi setelah itu. Jadi kalau menurut saya pendekatan kesepakatan di antara orang tua dan anak-anak itu perlu dilakukan di dalam kita berada dalam satu rumah yang sama gitu ya. Selebihnya sih menurut saya kita tinggal memberikan dorongan aja pada anak-anak, tinggal membantu memberikan referensi, terutama memberikan konteks pada mereka, ya. Konteks itu kan yang seringkali anak-anak tidak paham ya, karena memang usia mereka masih muda, mereka juga tidak punya pengalaman, mereka juga referensinya sedikit. Nah, kalau kita sebagai orang tua bisa memberikan konteks pada mereka, itu akan bisa membantu mereka. Contohnya, apa yang dibutuhkan, kenapa mereka harus sehat, ya? Kenapa mereka harus pindah ruangan ketika mereka mengerjakan sesuatu, berbeda ruangan dengan mereka ketika tidur, gitu ya. Seberapa dikit pun ruangan yang ada di rumah diusahakan kamar tidur tidak menjadi tempat mereka belajar, misalnya gitu ya. Ya karena memang ya itu tadi, biar semangatnya bukan semangat untuk tidur misalnya gitu. Atau kalaupun cuma punya satu kamar, jangan belajar dengan laptop di tempat tidur, tapi di meja belajar dan duduk di kursi gitu kan ya. Nah, ini kan hal-hal seperti ini kita harus kasih konteks pada mereka untuk membedakan antara ketika kita sedang beristirahat dan ketika kita sedang bekerja. Dan itu akan menimbulkan semangat yang berbeda buat mereka. Nah, yang gini-gini menurut saya anak-anak ini tinggal diberikan konteks saja sih, dibantu dengan konteks dan diberikan dorongan. Keren, luar biasa. Tapi kan sekarang kita we must moving forward gitu ya Bang ya. Terkait dengan juga kedepannya, ini kan mungkin kemarin sudah disampaikan juga, ada beberapa kebijakan misalkan untuk zona hijau sudah mulai digalakkan pembelajarannya secara langsung, atau mungkin ada beberapa zona yang memang belum bisa dan harus dilakukan secara daring. Untuk kedepannya seperti itu gimana Bang? Terkait kerjasama antara DPR RI, terutama Komisi 10, dengan Kemendikbud untuk persiapan pembukaan kegiatan belajar baru di tahun ajaran baru ke depan, Bang. Zona hijau itu kan hanya 6% dari siswa didik kita yang jumlahnya jutaan. Zona hijau itu mayoritas adanya di daerah Indonesia Timur, di Papua, dan Indonesia Barat itu adanya di Aceh. Jadi kalau yang ada di bagian barat sama bagian timur yang cenderung di tengah dan lain sebagainya, itu masih zona kuning, oranye, sama merah. Ya, jadi di tahun ajaran baru tentunya yang akan kita berlakukan masih PJJ, belum tatap muka gitu ya. Jadi memang betul-betul bagaimana semua sekolah dan juga anak didik itu betul-betul akan melakukan hal yang sama seperti 3 bulan terakhir ini. Itulah makanya saya menekankan kepada Mendikbud untuk betul-betul fokus di kurikulum. Jangan hanya fokus pada infrastruktur saja, bukan hanya fokus pada data internet atau teknologi dan lain sebagainya, tapi kurikulumnya. Karena saya khawatir betul kalau nanti pandemi ini, anggaplah kita moga-moga tidak terjadi, berkepanjangan. Ya, tidak selesai di Desember, tapi kita belum berani
untuk membuka sekolah sampai akhir tahun ajaran 2021. Nah, ini kan artinya kita akan punya satu angkatan yang betul-betul melakukan PJJ. Ya, kalau Wah, iya, angkatan yang kemarin baru betul. lulus kan setengah PJJ kan, atau sepertiga PJJ, Iya, ya betul. kan? Nah, Nah, angkatan Juli ini sampai Desember sudah pasti mereka pembelajaran jarak jauh. betul. Apakah Januari sampai bulan Mei nanti mereka jarak jauh, kita nggak tahu. Tapi kan kita harus antisipasi. Karena kesehatan ini kita belum ketemu vaksinnya, kita belum ketemu obatnya, sementara anak-anak tidak bisa diatur. Anak-anak kalau ketemu pasti Hmm. berpelukan, ya kan, punya Nah, makanan pasti berbagi gitu ya. Dan juga mereka bagaimana di antara mereka itu sangat antusias kalau bisa ketemu dan lain sebagainya gitu loh. Nah, jadi protokol kesehatan yang diberlakukan untuk ruang publik, untuk kantor, untuk mall dan lain sebagainya tidak bisa disamakan dengan protokol kesehatan baru untuk pendidikan. Itu adalah dua hal yang oke. berbeda. Jangan disamakan karena kita punya anak didik yang ada di sekolah itu. Nah, itu yang kemarin saya tekankan, kita harus antisipasi bahwa ini akan ada satu angkatan yang murni PJJ. Lalu kurikulumnya seperti apa? Akankah mereka menjadi angkatan yang unggul? Moga-moga justru jadi angkatan yang unggul, gitu ya? Atau Amin, mereka amin, amin. menjadi angkatan yang atau mereka menjadi angkatan yang kurang unggul gitu loh. Hanya karena PJJ dan kurikulum yang tidak sempurna. Nah, ini kan menjadi tantangan kita sebagai penyelenggara negara ya untuk memastikan bahwa tidak ada lost generation atau gap generation di mana ini adalah angkatan-angkatan yang memang murni PJJ. Nah, ini yang menurut saya sebagai wakil rakyat betul-betul mengingatkan Mendikbud mana kurikulumnya, mana kurikulumnya, mana kurikulumnya. Baik, memang kurikulum terutama protokol kesehatan juga harus tetap dilaksanakan dengan baik dan juga harus benar-benar diperhatikan ya Bang, terutama kan untuk adik-adik yang masih SD seperti itu kan kalau ketemu temannya masih semangat banget ya Bang ya untuk bertemu Betul, betul, gitu. Jadi kan betul, takutnya betul, berpelukan seperti itu betul, tadi ya Bang ya. betul. Oke. Kita aja kalau ketemu masih semangat kan, harus latihan kan, Iya, harus betul. latihan. Kalau di DPR sekarang latihannya gini, kalau ketemu orang salamnya Gimana Bang? gini, ya kan? Terus Oke. atau enggak salamnya gini, ya kan? Atau salamnya gini, atau salamnya Oke. gini, kasih jempol aja udah. Dari jauh kasih Oh, jempol. kasih jempol. Siap, siap, siap. Iya. Jadi Menarik nih. orang nggak usah Nah, mendekat. Ya kan? Kita gini, ya. kita gini, jempol. Udah. Oke, asik. Wah, langsung ditiruin nih Bang sama teman-teman yang nonton ini pakai emoticon jempol Iya, semuanya Bang. iya. Jadi Menarik, ini bisa jadi jadi salah satu cara. kar- Ya, karena masyarakat Indonesia ini kan masyarakat yang sangat hangat, masyarakat yang sangat apa betul. namanya unggah-ungguhnya tinggi gitu ya. Kita orang yang suka menyapa satu sama lain gitu ya. Nah, ketika kita Ya, dibatasi dengan masker dan lain sebagainya, itu menjadi suasananya menjadi nggak enak gitu loh. Nah, daripada kita menolak salaman dan menjaga jarak, langsung dari jauh begini, ya kan? Langsung begini, ya kan? Atau begini gitu kan? Udah, dia udah oh, ngerti kalau kayak gitu iya. kan. Oh iya, nggak usah dekat-dekat, ya kan? Gitu loh. Iya, menarik, menarik, menarik. Jadi Jadi banyak hal sebisa mungkin sebenarnya yang bisa kita lakukan. sebisa mungkin kita membuat lawan bicara kita itu nyaman lah, ya, nyaman. Betul. Oke, Bang Putra, tadi juga ada titipan pertanyaan terkait juga mungkin nanti ke depannya seperti pembayaran UKT terkait dengan perkuliahan seperti itu bagaimana Bang? Ada titipan pertanyaan dari Ed Reza. Iya, kalau Mungkin UKT apa? betul sekali. Ya, kalau UKT kemarin saya juga sudah menyampaikan kepada Mendikbud dan Dirjen Dikti karena selama masa reses saya telah berkomunikasi dengan sejumlah mahasiswa dari lembaga eksekutif dan saya juga berkomunikasi dengan apa namanya dosen dan juga para rektor, begitu juga dengan Kemendikbud, ya. Jadi saya menyampaikan kepada Mendikbud bahwa masalah UKT ini ada sangat erat hubungannya dengan penghasilan orang tua mahasiswa yang jauh berkurang, ya.
mendadak orang tua mereka tidak punya penghasilan. Yang tadinya mampu membayar uang kuliah, tiba-tiba mereka tidak mampu membayar uang kuliah. Dan sudah bisa dipastikan, kita tidak tahu kapan mereka mulai mampu. Ya, karena pemerintah sendiri, Menteri Keuangan sendiri, dan para menteri tidak bisa memprediksikan ekonomi Indonesia. Bagaimana seorang bapak, seorang ibu mampu mengatakan bahwa saya akan mampu membayar uang sekolah bulan Desember atau bulan Januari, kan nggak mungkin. Nah, untuk itu makanya saya meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan supervisi dan pengawasan ketat terhadap universitas negeri dan universitas swasta di dalam memberikan keringanan UKT kepada siswa didiknya, kepada mahasiswanya. Kenapa harus ada pengawasan? Karena saya sering sekali dan sudah banyak menerimakan keluhan dari mahasiswa bahwa rektoratnya tidak mau mendengarkan arahan atau permintaan dari Mendikbud. Mereka tetap memberlakukan UKT dengan harga yang sama, gitu ya, dan juga mereka tidak mau melakukan keringanan, tapi lebih banyak melakukan penundaan. Nah, saya tidak setuju memang dengan penundaan uang kuliah. Penundaan pembayaran uang kuliah saya tidak setuju. Kenapa? Karena itu menjadi utang buat mereka. Dan utang itu bisa berkepanjangan kalau ekonomi tidak pulih. Ya, jadi saya lebih setuju pada skema keringanan uang kuliah mereka. Itu saya lebih setuju skema itu. Ya, syukur-syukur ya kalau ada kemampuan bisa dibebaskan dari uang kuliah. Baik. Nah, berarti semuanya memang sedang diupayakan dan juga masih sibuk untuk bersinergi, berjuang untuk kebaikan kita bersama ya, Bang. Nggak kerasa, Bang, kita sudah ngobrol, diskusi selama 1 jam. Mungkin ada closing statement untuk teman-teman semuanya dan juga Bapak Ibu guru mungkin yang sedang menyaksikan, Bang. Silakan, Bang Putra. Ya, memang kita harus berjalan bersama, kita harus bergandengan tangan dan bergotong royong di dalam kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Kita yakin, kita optimis bahwa di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, Presiden Jokowi, kita bisa melalui badai pandemi COVID yang sedang kita hadapi saat ini. Tentunya kita harus masing-masing dalam hal ini sebagai anggota masyarakat, termasuk saya, fokus juga untuk menjaga kesehatan kita, ya, dan juga kita juga harus saling tolong-menolong di dalam kita menggerakkan roda ekonomi yang ada di Indonesia ini, sehingga kita bisa membantu sesama anak bangsa di dalam mereka kembali mendapatkan penghasilan mereka dan mereka mampu untuk bisa meningkatkan ekonomi status mereka. Nah, ini yang menjadi tantangan kita bersama dan tentunya kita harus tetap berpikir positif dan berpikir berpikir bahwa kita bisa melakukan ini secara bersama-sama. Nah, untuk itu saya mengajak semua elemen masyarakat, baik itu guru maupun generasi muda dan juga anak didik dan sebagainya, bagaimana kita terus bersama-sama untuk kita menyongsong tahun ajaran yang baru. Begitu banyak tantangan yang akan kita miliki, tapi tetap kita akan berusaha keras untuk mencetak generasi muda Indonesia yang memang unggul dan bisa berkompetisi di dunia internasional. Siap, wah keren. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman semuanya dan juga menjadi motivasi yang lebih besar lagi untuk guru-guru kita tercinta untuk tetap selalu memberikan ilmu-ilmu terbaiknya untuk generasi bangsa kita yang tadi Bang Putra juga sebutkan generasi SDM unggul. Terima kasih banyak Bang Putra sudah berdiskusi tentang pendidikan di Indonesia yang baru. Sehat-sehat selalu Bang Putra. Semoga selalu sama-sama ya, berjalan lancar semua kegiatan. Ya. Siap di DPR RI terima kasih. Komisi 10 selalu memperjuangkan aspirasi kami semuanya. Salam, kita praktekkan sekali lagi ya Bang untuk pamitan tadi salamnya. Selamat sore semuanya. Terus begini. Mantap. Terima kasih Bang Putra. Selamat sore, salam untuk keluarga juga, sehat-sehat selalu. Sampai jumpa Bang Putra. Salam teman-teman semua ya. Teman-teman ID Talent salam semuanya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bang Putra. Yes. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah nonton Instagram Live ngobrol bareng Abang. Seru banget tadi kita ngebahas soal pendidikan, soal peran orang tua, kolaborasi antara anak dan juga orang tua. Menarik banget, banyak hal yang bisa kita serap, banyak hal yang bisa kita perjuangkan bersama, dan tetap sehat selalu buat teman-teman semuanya ya. Jangan sampai kesempatan untuk relaksasi ini menjadi bom waktu juga untuk kita. Jadi kita tetap harus perhatikan kesehatan, kita harus selalu menjaga tekad kita, semangat kita untuk selalu belajar dan terus belajar.
Jangan lupa, talenta Indonesia harus berkualitas dong. Explore potensi kalian, dan mungkin kalian juga bisa akses informasinya di @id_talent Instagram ini. Banyak sekali informasi-informasi menarik, atau kalian bisa kunjungi juga di YouTube, di ID Talent, ataupun di website, dan masih banyak hal lain. Oke? Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Saya Debra Zuan pamit, sampai bertemu besok, dan sampai bertemu lagi di Instagram Live berikutnya. Jangan lupa tonton di YouTube dan juga di Spotify. Thank you. Selamat sore, bye-bye. Sehat-sehat selalu ya. No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny that. No, no, I get up. No, 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 I get up.